Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Nah, waduh. Ini dia saudara. Ternyata setelah kemarin pusing 7 keliling rambutnya sudah jegrak ini. Berat sudah. Yes. Laporkan. Saya masih ingat lo videomu itu loh. Laporkan, tangkap ini. Penista ini, tangkap ini, laporkan. Masa kalah debat kok laporkan? Masa Anda kalah debat? Pak polisi, lapor Pak. Saya kalah debat. Ya, silakan Al-Baka. Ayo kita diskusi dengan baik, yuk silakan. Enggak, saya mau bilang yaitu perihal Rob kemarin ya kan. Rob kemarin ya gimana? Ya. Kok Edis nggak nerima jawaban dari saya gitu. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang pas Edis tanya apa? Muhammad itu Rob apa Tuhan gitu ya kan? Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu posisinya, kedudukan dia itu di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob. Ya. Betul. Betul. Ah, betul, bilang dulu betul gitu loh, biar nggak dibilang fitnah nanti. Betul. Iya. Nah, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu adalah sebagai Rob. Kedudukan Allah di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob juga nggak? Iyalah. Berarti berapa Robnya orang Islam? Rob orang Islam. Itu kan dari kategori kata. Rob itu di dalam bahasa Arab ada 2 makna. Yang ditanya berapa Robnya orang Islam? Nah, muter-muter dia jawabnya kan? Tidak bisa tambah-tambahan. Mendadak orang Islam tidak bisa 1 tambah 1. Saudara. Silakan. Kalau mau bilang Rob itu ada maknanya tersendiri, Des. Begini, sebelum kita bicara makna, saya mau tanya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat sebagai Rob, kamu sudah bilang betul. Iya. Kedudukan Allah di tengah-tengah umat sebagai Rob juga betul. Lalu saya tanya, lalu berapakah Robnya umat Islam? Rob itu kalimat apa, Des? Ya tuh, kan nggak bisa tambah-tambahan kan? Mendadak. Tunggu dulu, Des. Mendadak dia tidak bisa tambah-tambah. Des. Pertanyaan saya, Des. Rob itu kalimat apa? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ada berapa makna dia? Banyak maknanya. Bisa pemimpin, bisa pengatur, bisa yang kepadanya kita taat, patuh, takluk, tunduk. Ya kan? Iya. Bisa tuan, banyak maknanya. Iya, bisa Tuhan ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kami orang Islam, Des, menyatakan Arabnya kepada Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, itu sebagai Tuhan, bukan ya, sebagai Rob. Tuhan. Ya, sekarang begini, Rob. tapi Rob nggak? Iya, Rob. Rob. Oke, Allah Rob nggak? Rob. Berarti berapa Rob di situ? Bukan berapa Rob, Dis. Loh, kan bukan berapa Rob. Maknanya, Dis. Beras. Maknanya di mana, Dis? Jadi begini loh, sebenarnya begini Al-Baka. Itu sama kok kayak pertanyaan kalian. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? 3. Masalahnya begini, kita itu harus tahu pengertian di dalam bahasa aslinya. Nah, di dalam kami ini kan bahasa kitab suci kami ini kan bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Baru. Coba baca di kalimat Yunaninya berapa itu Tuhan di Tuhan Yunaninya. Berapa? Ada enggak? Ada bro, memang tambah-tambahan, bukan tambah-tambahan. Begini, di dalam bahasa Yunani kata Tuhan itu bahasa Yunaninya adalah kurios. Apakah Yesus juga kurios? Ya. Apakah Bapa itu juga kurios? Ya. Apakah Roh Kudus itu kurios? Iya. Karena dia Bapa, Roh Kudus
atau Yesus adalah yang kepadanya kami menaklukkan diri kami. Yang kepadanya kami menaklukkan diri. Makanya ketika kami taat, patuh, tunduk kepada Yesus, pada hakikatnya kami taat, tunduk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Sama. Pada saat, dengar dulu. Berarti Yesus itu utusan dong. Betul. Yesus itu utusan Siapa dong. bilang Yesus bukan utusan? Lu, siapa bilang Yesus bukan utusan? Yesus memang utusan. Edis? Kenapa dituhankan kalau memang itu utusan? Muhammad saja utusan Anda robkan kok bagaimana? Iya, Muhammad kami akui itu sebagai utusan. Kenapa kamu merobkan Muhammad? Kamu kenapa dinyatakan sebagai Tuhan? Begini, kenapa kami merobkan Yesus? Kamu permasalahkan, sedangkan kamu merobkan Muhammad. Bagaimana? Des, Tadi kamu bilang yang bahwasanya Yesus itu sebagai utusan daripada Tuhan Bapa di sana, ya kan? Sebagaimana kita lihat. Iya. Betul. Sebagai utusan, Edis, sebagai utusan. Sebagai ya? utusan, betul. Kenapa dituhankan? Nah, masalahnya kamu tahu tidak dituhankan itu apa? Apa dituhankan itu? Disembah, Des. Kenapa disembah? Gini-gini. Utusan, Des. Maksudnya disembah gini-gini. Lu gimana kan ditanya kenapa disembah? Yang dimaksud disembah itu begini-begini. Aduh, Des. Kami nggak begini-begini kepada Yesus. Des. Lebih baik kau ditanya disembah, kamu bingung. Coba disembah itu diapain? Coba saya tanya. Sebagai utusan, habis itu kau tuhankan. Kau jadikan sebagai Tuhan. Jangan diulang-ulang lagi. Kamu bahasa Indonesia aja nggak bisa lurus. Aduh, Des. Bukan nggak bisa lurus, Des. Dengar. Pernyataan kamu bilang tadi. Pertanyaanmu kan begini. Kau mengabdikan diri kalian sebagai Tuhan Bapa. Kenapa Yesus itu utusan, tetapi kenapa dituhankan? Begitu, Yan? Iya. Nah, saya tanya sama kamu, dituhankan itu diapain? Disembah, kayak kalian. Disembah itu diapain? Digini-ginikan kah atau bagaimana? Iya, makanya saya tanya, disembah itu perbuatan disembah, iya, itu kayak kemana? kalian tuh sembah Tuhan. Manusia kok disembah gitu. Iya, makanya saya tanya sama kamu, disembah yang kau maksud itu yang ada di kepalamu itu ngapain? Perbuatan apa itu? Perbuatan apa? Tidak tahu, omonganmu sama masalahnya. Masalahnya kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu omongin. Des, kamu itu? Kenapa Yesus itu jadi Tuhan? Kenapa Yesus itu jadi Tuhan? Kenapa Yesus? Maksudnya gimana? Yesus itu jadi Tuhan maksudnya gimana? Gini kan. Gini. Satu-satu dulu, coba bahas dulu satu-satu. Gini, dengarkan. Ini kalau dari pertanyaan saya dulu. Pelan-pelan, tahan. Tarik napas dulu. Jangan panik dulu, tarik napas. Kamu sudah nanti puasamu batal loh. Pelan-pelan. Tahan napas, turunkan napas. Gini. Kalau sama orang syirik, kalau sama orang syirik, dengar dulu. Kalau kamu baca Bible, semua orang yang membaca Bible akan tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Ya. Yang ngomong Yesus diutus adalah Yesus sendiri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kamu, Bang, Yesus itu utusan, kok kamu tuhankan? Kok kamu sembah? Pelan. Saya masukin ini, otaknya orang-orang Islam ini, mau saya benerin dulu ini, karena ada kabel 3 yang putus di dalam. Ya, jadi begini, perhatikan. Pertama, kamu bertanya kepada saya, kenapa Yesus itu utusan, kok kamu sembah? Saya mau tanya dulu. Di dalam kepalamu, menyembah itu kegiatan apa? Coba. Menyembah itu kegiatan pengabdian diri kita, penghambaan kita kepada dirinya. Dalam kategori bagaimana sehingga kita itu disebut mengabdi atau menghambakan diri? Menghambakan diri. Patuh tunduk kepada dirinya. Memang harus, itu wajib. Kalau menyembah yang kamu maksud di situ adalah patuh tunduk kepada Yesus, itu adalah wajib karena Bapa menghendaki supaya orang patuh tunduk kepada Yesus. Nah sekarang, sebentar. Yesus itu sebagai utusan apa Tuhan? Yesus itu sebagai utusan apa Tuhan? Pelan. Tadi kan kamu sudah mendefinisikan menyembah yang kamu maksud, betul? Iya. Nah, yang kamu maksud menyembah di situ adalah berbakti, patuh tunduk kepadanya. Saya tanya kamu patuh tunduk kepada Muhammad nggak? Iya, patuh tunduk kepada Muhammad. Iya, berarti kamu menyembah Muhammad. Loh, sekarang beda lagi kan standarmu kan? Ini makanya. Ini makanya. Waduh, ini kabelnya udah nih.
Kayaknya udah kebakar nih. Kabel udah kebakar. Yes. Penjelasan ini penjelasan ya. Loh, Kami di dalam syahadat kami menyatakan la ilaha tadi sudah illallah mendefinisikan menyembah yang kamu maksud. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kok kau lari kemana-mana sih Al-Baka? Nabi Muhammad itu sebagai utusan deh. Pelan, Sebagai utusan. pelan dong. Kalau bicara daripada pelan-pelan. Allah. Gini, kalau kita mau memecahkan sebuah masalah, kita itu harus saling mengerti dulu. Biar nggak debat kusir. Ya kan? Tadi kamu sudah mendefinisikan itu. Kenapa kamu sembah Yesus? Saya tanya. Yang kau maksud menyembah itu apa? Menyembah yang kau maksud adalah melakukan perbaktian, patuh, taat, tunduk. Saya bilang, oh itu wajib. Nah, kalau patuh, taat, tunduk, menaklukkan diri, itu kamu bilang menyembah, bukankah kamu berbuat hal yang sama kepada Muhammad? Kenapa kamu mempermasalahkan saya menaklukkan diri kepada Yesus, tapi kamu menaklukkan diri kepada Muhammad? Makanya saya bilang, makanya kalau kita sama-sama mengerti, kenapa kamu itu nunjuk sesuatu yang kamu perbuat sendiri? Apa, Dis? Ayo. Pertanyaan saya, Dis. Dis. Ngomong apa lagi kamu sekarang? Pertanyaan saya. Mau bicara apa lagi sekarang? Ini mau bicara sama Tuhan, ya? Mau bicara tentang Tuhan, ya? Terus Yesus menyembah itu sudah di menyembah kalangan sudah clear? Kristen, di Sebentar, kalangan menyembah sudah clear Nasrani, belum? Tuhan apa utusan? Tuhan apa utusan? Menyembah sudah clear atau belum? Iya, udah clear. Sudah clear. Berarti Ya. kamu sudah mengakui bahwa kamu menyembah Muhammad? Apa menyembah Muhammad? Kami tunduk patuh kepada Muhammad. Muter-muter lagi. utusan. Al-Baki, Aduh, Des, tadi kan Des, kamu Des. sudah bilang Des, sama saya. kalau mau Al-Baki, kamu ini ngomong, pura-pura nggak tahu berilah atau dulu. bagaimana? Atau kamu Berilah pura-pura asumsi lupa dulu. sama yang Berilah kamu omongin asumsi barusan? dulu, agar kamu menang itu. Enggak, Agar kamu menang pura-pura itu. lupa dengan yang kamu omong barusan? Apa ya? Yang saya bilang tadi, kami kepada Muhammad itu mentaati apa yang diutuskan oleh Allah. Tadi katanya Karena menyembah Muhammad itu sebagai adalah Tuhan, kamu bukan mengabdikan sebagai diri, Tuhan kayak kalian. menaklukkan Yesus diri, kok jadi taat, patuh, Tuhan. tunduk kepadanya. Iya. Kamu berbuat itu nggak kepada Muhammad? Iya, kami tunduk patuhnya kepada Muhammad sesuai Iya, berarti utusan kamu daripada menyembah Allah. Muhammad. Sesuai utusan daripada Allah deh. Iya, berarti menyembah Muhammad nggak? Apa ya? Menyembah Muhammad. Apanya lagi? Lagi? Kamu pakai gelas kali Dis. Emang kayak Gimana? orang Nasrani catnya berlebih. Tadi kamu sudah definisikan Cat menyembah. berlogika Berarti orang kamu menyembah Nasrani. Muhammad nggak Itulah jatuhnya? yang terbukti, Sesuai dengan kawan-kawan. definisimu? Apa yang sesuai dengan definisi? Saya bilang tadi kami tunduk patuhnya kepada Muhammad. bukan menyembah. Sabar. Tapi tunduk patuhnya kepada Muhammad sesuai dengan utusan daripada Allah. Aduh, Des, cacat kali logika kau, Des. Memang berat ini Malu lah, Des. saudara-saudara. Ditengok sama orang Nasrani kebanyakan gitu ngomong-ngomong nggak jelas, Des. Al-Baka, Iya. udah bagus-bagus tadi kita ini loh ngomong ya. Al-Baka, kamu tanya, makasih Bang Daniel, makasih. Gini loh, kamu tadi sudah bagus-bagus. Kalau Yesus itu utusan, kenapa kamu sembah? Pertanyaan bagus nih. Ini Muslim kan nanya, pertanyaannya gitu semua nih. Saya tanya kamu, yang kamu maksud menyembah apa Al-Baka? Menyembah itu adalah kamu berbakti, takluk, tunduk, patuh, taat kepadanya. Oh iya, nggak apa-apa, kami memang begitu. Nah, kamu kepada Muhammad gitu juga. Kamu bilang, kamu juga begitu kepada Muhammad. Takluk, tunduk, patuh kepadanya, berbakti kepadanya. Berarti kamu bukan menyembah sebagai Muhammad Tuhan. juga. Nabi Muhammad Iya, itu bukan tapi sebagai kamu Tuhan. menyembah dia. Kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Kami Menyembah apa mentaati tadi? sesuai Apa itu utusan menyembah? daripada Allah. Enggak, sebentar. Menyembah itu apa tadi kata kamu? Enggak, pertanyaan saya. Yesus itu Kok muter-muter? sebagai Enggak, utusan? menyembah tadi itu katamu apa? Pengertian menyembah yang kamu maksud Menyembah tadi itu apa? tunduk patuh. Dan Oke, kita kamu tunduk mengikuti nggak kepada Muhammad? Apa yang tunduk kepada Kamu Nabi tunduk Muhammad? patuh kepada Muhammad nggak? Iya, tunduk patuh kepada Berarti Muhammad. menyembah. Apa, Nah, Ledis? gimana sih? Dituhankan. Kenapa ya Yesus itu dituhankan deh? Apa ini? Ada yang ketawa-ketawa itu kan? Dituhankan. Kenapa ya Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan? Sedangkan tadi kamu bilang Yesus itu sebagai utusan. Utusan Sudah daripada saya Tuhan. bilang berkali-kali sama kamu, setiap orang yang membaca Bible akan tahu bahwasannya Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Bapa di sorga. Jadi Jangan bukan kau Tuhan kan? ulangi lagi. Jadi bukan Tuhan kan? Jadi Yesus bukan Tuhan kan?
Tadi kau bilang Tuhan itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah yang kepadanya kita takluk, tunduk, iya, Des. Saya tanya lagi, Des, satu kali lagi, ya kan? Tapi di dalam Bible yang kalian baca tadi, nggak ada kata Tuhan sebagai Yesus itu. Nggak ada kata Tuhan sebagai, maksudnya gimana? Nggak ada kata Tuhan sebagai Yesus, maksudnya gimana? Tuhan. Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Iya, di dalam Bible itu kan kalian bilang. Nah, ini di sini memang buntunya di sini. Baik, gini. Iya. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, jawab betul, yang kau maksud itu betul. Saya kasih contoh ya, saya kasih kamu contohnya nih di dalam Bible, biar kamu paham. Memang kita ini, banyak terlalu tinggi ilmunya ngomong sama orang yang terlalu rendah. Begini, saya bacakan ya sama kamu ya. Nih, saya bacakan. Dis, pernah baca nggak Dis? Aku ada baca-bacaan di sini. Dis. Saya bacakan dulu satu. Ini Lukas 2. Biar kau tahu ini, biar kau tahu. Ini didikan juga nih, biar kita nggak debat-debat kusir lagi nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus ya, dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kalau kata Tuhan di sini yang kau maksud adalah Bapa di surga, memang betul. Yesus bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan di situ sudah kamu alamatkan kepada Bapa di sorga. Tapi kalau kata Tuhan di sini maknanya kurios, yang kepadanya kita menaklukkan diri, yang kepadanya kita taat, patuh, tunduk, Yesus adalah Tuhan. Sama seperti kamu. Apakah Muhammad itu Rob? Kamu jawab ya. Tapi kalau Rob yang dimaksud di situ adalah Allah, jawabannya bukan. Paham nggak kamu di sini? Tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob. Ya betul. Allah itu Rob. Betul. Jadi apakah Muhammad itu Rob? Nah, tergantung yang nanya ini, di otaknya ini apa dulu? Apakah Muhammad itu Rob? Nah, kalau di otaknya berpikir bahwa Rob di situ Allah, jawabannya bukan. Tapi kalau yang dimaksud Muhammad itu adalah Rob dalam pengertian jabatannya, betul. Kamu kan sudah paham itu. Kenapa kamu muter-muter lagi nggak jelas? Jadi gimana? Di Bible nggak ada itu pernyataan Yesus sebagai Tuhan kan? Pernyataan apa lagi? Yesus sebagai Tuhan nggak ada kan? Ada. Yohanes 13 ayat 13. Coba bilang, coba bacakan. Baik, saya bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13 saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, Yesus itu tidak lagi ngomong bahwa dia itu Bapa di sorga, enggak. Kata Tuhan di situ maksudnya adalah jawatan atau jabatan yang kepadanya seseorang itu takluk, patuh, tunduk, dipimpin, mengikuti. Yang seharusnya dilayani. Makanya kalau kalian dengar dulu biar paham. Makanya kalau kalian membaca ayat selanjutnya, yang aku adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, melayanimu. Jadi Tuhan di sini maksudnya adalah yang kepadanya kita itu melayani, takluk, patuh, tunduk, berbakti. Nah, Yesus yang kepadanya kita melayani, malah justru dia yang melayani kita. Supaya itu menjadi teladan. Supaya kamu saling membasuh kakimu. Seperti itu. Begitu juga Bapa. Bapa di sorga itu adalah Tuhan. Maksudnya kepada dia kita itu melayani. Kepada dia kita itu menaklukkan diri. Itu maksudnya Bapa itu jadi Tuhan di dalam diri kita. Roh Kudus jadi Tuhan itu maksudnya kepada Roh Kudus itu kita takluk tunduk. Jadi kita mengikuti kehendak-kehendak Roh Kudus itu. Makanya Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam diri kita. Jadi siapa Tuhan? Tuhan Kristen siapa itu? Yesus apa Bapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, 3 Tuhan berarti gitu. 3, tetapi mereka itu adalah satu. Yang diutuskan siapa? Yang diutus siapa? Ya, yang Yesus diutus siapa? diutus oleh Bapa. Ya, jadi kenapa jadi 1 kalau 3? Ya, 1 di situ bukan dalam pengertian seperti misalnya
Seperti misalnya suami dan istri itu satu. Kok bisa jadi satu? Ya, Sedangkan bisa, 3 orang. kenapa nggak bisa? Kenapa bisa? Bisa. Aku dan Jadi, kamu adalah satu, bisa. Sedangkan orang pacaran aja bisa, mereka jiwanya satu, bisa. Aduh, deh. Kenapa? Pusing? Pusing ya saudara-saudara. Aduh, deh. Ayo, silakan. Pertanyaan Kok bisa selanjutnya. 3 jadi 1, Des? Ya nggak Des. apa-apa. Daripada Des, kamu tidak bisa berhitung jadi berapa satu. rokmu, malah kau malah pusing. Ayo, mana? Aduh, Des. Dia malah ketawa. Kok Saudara, bisa 3 jadi 1? Kalau kami Silakan. tetap satu nih. Kami Kalau tetap Tuhan, satu nih. kalau Tuhannya satu, nggak 1/4 masuk surga gitu, maksudnya gitu. Ya, ini Bu. Ini pernyataan dari Penting saya. Des. Tuhannya satu, tidak 1/4. Habis itu kita maling aja. Maling, ngadu ayam. Yang penting Tuhannya satu. Kalau Rupanya Tuhannya dari satu masuk 3 surga. jadi 1. Siapa yang utusin Yesus? Bapak. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Bapak. Aduh, Kok jadi berat. Yesus Tuhannya? Inilah, Des. Kalau saya Tuhan Aduh, saya Des, satu, Des. maka otomatis Tiga, saya Des. akan masuk surga, saudara-saudara. Walaupun Aduh, saya Des, maling, Des. walaupun saya korupsi, Aduh, yang penting Tuhan saya tidak Ngawur kali. 1/4. Cacat logika orang. Maka saya akan masuk surga. Contoh orang Nasrani cari apa? Nah. Or 3 Silakan. jadi 1. Pertanyaan selanjutnya. Berarti beli 3 jadi 1 gitu. Ayo Berarti pertanyaan 1. selanjutnya. Pertanyaannya ya kan. Jadi Yesus itu Tuhan. Yang memutuskan siapa? Bapak Yang gitu. mengutus adalah Bapa di sorga. Ya. Roh Kudus itu siapa? Siapa? Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Bapa di sorga supaya tinggal di hati manusia, menguasai hatinya, menguasai pikirannya, menguasai hidupnya sehingga langkah-langkahnya sesuai dari kehendak daripada roh yang daripada Tuhan itu. Apalagi pertanyaanmu? Saya belum tanya loh. Kalau saya bertanya Quran membisu nanti, awas kau ya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Enggak, ini Selesai? tentang masalah Yesus Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, Bapak itu sebagai Tuhan, Roh Kudus itu sebagai Tuhan masih. Kau ulang-ulang lagi, kau ulang-ulang lagi. Jawabannya ini enggak nyampe loh, Dis. Enggak Ya nyampe udah. loh, Dis, jawabannya. Sekarang ku tanya kau yang dari awal lagi nih. Iya, Muhammad itu kedudukannya di tengah-tengah umat adalah Rob, betul? Iya, Rob Tuhan. Oke. Allah kedudukannya di tengah-tengah umat Islam adalah Rob, betul? Tuhan. Ya, Oke. Rob Tuhan. Berapa Rob di situ? Rob 1. Au. Tadi Muhammad Rob. Des. Oke, Muhammad Rob Tuhan. sebentar. Muhammad Rob Tadi Tuhan. Muhammad Rob, betul? Tuhan. Tadi Oke. Muhammad itu Rob, betul? Iya, Rob Oke. Tuhan. Kemudian Allah Oke. juga Rob, betul? Ya, Rob Tuhan. Berapa Robnya orang Islam? 1. Makan. Des. 1 Yes. ditambah 1 Yes. sama dengan Yes. 1. Oke lah, Al-Baqarah mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Tunggu dulu, Masalahnya nggak Dis. bisa 1 tambah 1. 1 Muhammad Rob, Allah Rob. Berapa Rob di situ? 1. Des. Apakah Allah dan Muhammad 1? Oh, 3 jadi 1, Des. Sebentar, apakah Allah dan Roh Muhammad Kudus 1? jadi Tuhan, Bapak jadi Tuhan, ya utus Yesus Tuhan juga. Ya, Gimana itu? apakah Baru kali Muhammad pikiran dan orang Allah itu Nasrani. 1? Apa ya? Allah itu 1, Lis. Enggak, Allah dan Muhammad itu apakah mereka 1? Enggak. Oke, berarti ada 2 Rob di situ. Apa 2 Rob? Tuhan. Udah kau tidur di bawah. Tuhan sama Tuhan beda, Dis. Tuhan Udah. Kau tidur di bawah. Aduh, berat saudara-saudara. Kenapa sih banyak orang tuh nggak paham-paham dengan iman kekristenan yang sesungguhnya itu sangat jelas dan nyata gitu loh. Bagaimana Bapa di surga itu mengejawantahkan dirinya, mengejawantahkan keberadaannya dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Bapa di surga itu sudah menyatakan keberadaannya, memanifestasikan dirinya dengan perantaraan firman anaknya yang tunggal. Makanya diutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia. Jadi ketika kita menyembah Yesus, sebenarnya kita itu sedang menyembah Bapa di surga. Ketika kita takluk patuh kepada Yesus, sebenarnya kita itu takluk patuh kepada Bapa di surga. Ketika kita takluk patuh tunduk kepada Roh Kudus, sebenarnya kita itu takluk patuh tunduk kepada Bapa di surga juga. Tetapi kalian tidak paham-paham juga. Terlalu kalian itu terlalu.
Kenapa sih sampai bosan? Banyak orang bosan loh mendengar ini. Tapi ya memang dijelaskan berkali-kali ya memang begitu. Habis dijelaskan, kepalanya dibenturin lagi. Habis dijelaskan, kepalanya dibenturin lagi. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala. Berat saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik lagi. Sebelum kita kasih naik lagi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman mampir ya ke profil saya, Mia, mampir, klik saja profil saya itu. Nanti di situ ada teman-teman ada link untuk kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Nah, link YouTube-nya itu yang ada di profil saya ini, itu link YouTube saya asli ya teman-temannya. Namanya itu Edis TV siaran langsung. Baru kita bikin sekitar seminggu yang lalu teman-teman. Ya. Tapi kalau ini tidak saya live-kan di channel saya. Ini tidak saya live-kan di YouTube saya teman-teman. Karena saya pengennya itu tadi cuman apa? Sebentar-sebentar aja teman-teman ya. Karena di sini sudah sudah larut. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar teman-teman. Yang muslim-muslim saja ya teman-teman ya. Ini kayaknya muslim nih. Tarminho. Ya silakan Tarminho. Silakan. Saudara Tarminho. Saudara atau saudari ini. Halo? Halo? Saudara Tarminho. Oke, baik ya, kita turunkan ya teman-teman ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Dika Brian. Halo Dika Brian. Halo? Halo? Dika? Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Nyalakan kamera Anda, silakan. Nyalakan kamera Anda. Pertanyaan. Halo? Iya Bang. Silakan. Iya mau Silakan. nanya Bang. Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim. Oke silakan Bang, silakan. Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Silakan. Kita kan nggak terlalu paham tentang agama ya kan, tapi saya boleh nanyakan Bang tentang agama Kristen gimana gitu kan? Boleh. Gimana Bang? Itu Yesus itu kok bisa dibilangin jadi Tuhan Bang? Kan ini lagi kan pertanyaan. Bang kan ini kan nanya gitu kan? Iya Bang. Masalahnya begini Bang. Setiap Islam yang datang itu dijelaskan begitu, nanti datang Islam yang lain. Makanya pertanyaannya itu selalu itu begitu loh. Makanya ini Bang, saya tuh punya tema ini Bang nih. Coba Abang lihat ya gambar di belakang saya ini Bang. Coba lihat ini Bang, sebentar. Ini. Tapi banyak teman-teman saya yang bilang, Bang gantilah Bang tema itu Bang katanya. Cobalah Bang, masa temanya itu-itu aja. Ku bilang saya gini, masalahnya gini Bang, Islam itu yang ditanya cuma itu, nggak ada yang lain gitu loh. Masalahnya kalau orang Islam datang yang ditanya cuma itu aja terus. Maksudnya yang di belakang si top menuhankan Muhammad itu maksudnya apa? Nah kan nggak tahu kan. Memang berat ini teman-teman, berat. Gimana Bang? Utusan Allah Bang. Bang, Tuhan itu bahasa apa Bang? Tuhan itu bahasa apa nih? Bahasa semesta pencipta alam. Iya. Pencipta Bahasa apa Tuhan? Tuhan. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa itu Bang? Allah. Nah kan? Bukan Bang.
Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya itu ada dua. Ada Rob, ada ilah. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Ya kalau soal itu kan namanya juga ini kan masih, kalau masalah agama kan masih. Masalahnya ya, begini Bang, masalahnya begini, kadang-kadang orang itu kalau masih TK jangan diajarin dia itu kalau masih TK jangan diajarin seperti akar, kuadrat, enggak nyambung, pusing nanti Bang, gurunya pun sakit kepala nanti Bang. Karena pemahaman orang itu harus sesuai dengan, maksudnya level berpikir seseorang itu harus sesuai dengan apa yang akan diberikan kepadanya. Tadi kan Abang bilang, Abang bilang, apakah Yesus itu Tuhan, betul? Iya, kan? Ya Tuhan bagi saya, bukan Tuhan bagi Anda. Iya, makanya saya nanya, kok bisa gitu ya kan? Ya bisa lah, karena kepada dia saya menaklukkan diri. Karena bagi saya, bagi diri saya harus menaklukkan diri. Patuh, tunduk, menghambakan diri kepadanya. Makanya dia menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Iya, terus iya kan, saya nanya juga Bang. Sama kayak gitu Bang, sama kayak kalau ditanya kenapa Allah itu jadi Tuhan. Karena Anda patuh, taat, takluk, tunduk kepada dia. Pertanyaannya belum masuk Bang. Apakah bagi saya Allah itu adalah Tuhan? Enggak, maksudnya kan kalau Yesus itu Tuhan, kok bisa jadi manusia dia itu Bang? Gitu, pertanyaannya itu. Kalau Yesus itu Tuhan kok bisa jadi manusia? Ya justru yang nggak bisa jadi manusia itu batu Bang. Iya kan? Kalau Yesus itu Tuhan kok bisa jadi manusia? Justru saya balik sekarang, kalau Allah itu Tuhan, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Makanya kan gini Bang, kadang-kadang kita ini nggak tahu loh. Bang, Allah itu Tuhan. Iya. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Katanya dia Tuhan. Kan manusia dia yang ciptain, buat apaan dia jadi manusia Bang? Bang, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa jadi manusia? Gini Bang, ya gini dulu Bang, berarti gini dulu dia Bang. tidak berarti bukan Tuhan dia Bang. Batu aja nggak bisa jadi manusia batu. Ini gelas nih Bang. Ini gelas ini nggak bisa jadi manusia nih gelas nih. Bang, gelas bisa jadi manusia nggak? Yang ciptain gelas siapa? Manusia kan? Sebentar. Gelas bisa jadi manusia? Ini yang debat kusir kalau kayak gini teman-teman. Ini ya. Secara logika aja dulu Bang. Bang, kutanya dulu sama Bang. Ya, pelan-pelan nih. Ini kita jadi diskusi anak SD nih. Ini diskusi zaman-zaman kalau orang baru mulai debat agama, kayak gini lah diskusinya. Ini diskusinya. Tapi seru gini. Bang, kutanya sama Bang. Ini gelas. Iya. Mungkin nggak gelas ini jadi manusia? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau tidak mungkin, berarti mustahil dia Tuhan, betul? Mustahil. Oke, sesuatu yang dia mustahil melakukannya, maka mustahil dia Tuhan, betul? Oke, Allah sanggup nggak jadi manusia? Sanggup sih sanggup, tapi nggak mungkin lah dia. Tadi pertanyaanmu tadi makanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa jadi manusia? Itu kan menampol kepalamu sendiri. Logikamu kau tamparin sendiri, gimana sih? Tadi kau bilang, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa jadi manusia? Karena bagi kamu tidak masuk akal Tuhan jadi manusia. Sementara saya tanya, Allah adalah Tuhanmu ya? Bisa nggak jadi manusia? Bisa. Berarti kepalamu kau pukulin sendiri. Gimana sih kamu ini berpikirnya? Kita kan cerita. Kita kan gimana? Tanya kan? Maksudnya gini Bang. Kalau misalnya saya ngomong, abang diam dulu. Kalau abang ngomong, baru saya diam. Silakan Bang. Silakan Bang. Silakan. Abang ini gitu kan. Biar sambil tenang. Ada kemasukan, ada gimana kan? Kalau misalnya kita yang ini kan kita tahu gitu ya. Oke, kan, silakan. Bang? Silakan. Oke. Gini Bang, kan di surah apa ya? Saya juga nggak tahu kan. Kan pernah Yesus itu pernah ke dunia, jadi manusia yang pernah disalib lah apa gimana gitu ya kan. Itu Yesus itu Tuhan apa Yesus itu Bang? Tuhan apa Yesus maksudnya gimana? Enggak maksudnya. Tuhan apa Yesus dan Bang, berapa kali abang tidur kepala sehari? Sebentar dulu, sebentar dulu Bang. Ini kita serius nih. Berapa kali abang benturkan kepala abang ke ubin sehari?
Berapa kali? Iya. Loh, aku serius pun aku udah nggak mau sama abang. Aku udah serius menyimak. Yesus itu manusia itu Yesus manusia, Yesus atau bukan? Bukan itu Yesus manusia atau Coba, aku tanya dulu abang serius ini. Ini serius ini pertanyaanku. Iya, Bang. Berapa kali Bang. abang benturkan kepala abang ke lantai? Kalau dalam sehari nggak pernah, Bang. Nggak pernah benturin kepala ke lantai? Enggak, Bang. Nggak pernah. Itu Bang. Gimana ini, Bang? Tapi kalau abang misalnya bersujud itu dalam sehari. Ya. Waktu sujud itu tuh kepala membentur ubin nggak? Bukan dibentur ke sejadah, Bang. Ada Nggak, sejadah, Bang. membenturkan nggak? Kebentur nggak ke ubin itu? Beda lah benturin sama sujud, Bang. Iya, waktu gini, posisi sujud itu kepala kena itu. bentur nggak ke ubin? Berbenturan nggak dengan ubin kepala itu waktu sujud? Sentuhan, Bang. Kalau itu bersentuhan, bukan dibenturin, Bang. Kalau dibenturin itu benyok, Bang. Makanya ku bilang, Bang, jangan abang benturin kepala ke ubin. Bukan dibenturin, Bang. Itu namanya juga bersujud. Iya, waktu sujud itu jangan dibenturin kepala abang itu ke lantai. Tadi, gini Bang, gini. Bang, gini Bang. Tadi gini kan dulu, abang Bang. merasa aneh, dengar dulu Bang. Abang Dika kan merasa aneh. Kalau Yesus Bang, ya. itu Tuhan, bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Maka mustahil yang menjadi manusia, mustahil dia Tuhan. Yang tidak mungkin yang melakukan sesuatu bisa menjadi manusia, maka mustahil dia Tuhan. Betul? Nah, Oke, baik. ini dulu, Bang. Pegang ya, logikamu ku pegang ya. Ku pegang logika. Iya, Bang. Sesuatu yang bisa menjadi manusia, mustahil dia Tuhan. Betul? Baik. Ku tanya sama Bang. Iya, Bang. Apakah Allah bisa melakukan segala sesuatu? Semua mungkin bisa, Bang. Nah, bisa nggak dia jadi manusia? Iya, semuanya bisa. Apapun Bisa menjadi manusia. Berarti sesuatu yang bisa menjadi manusia, mustahil dia Tuhan. Betul? Masih mustahil. Ya Allah. Gimana Bang ini? Tadi kan abang bingung, katanya kalau bisa menjadi manusia berarti bukan Soalnya Tuhan. gini, Bang. Abang sebenarnya bolak-balik nanya inilah, nanya itulah. Yang jelasnya gini, Bang. Yang jelasnya gini dulu, Bang. Kan di sini kan saya ini kan bisa nanya. Kan makanya saya nanya gitu, Bang. Kan Yesus itu kok bisa mati gitu, Bang. Waktu disalib itu, makanya saya nanya itu. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Gitu, Bang. Iya, emang kan namanya juga Tuhan. Kalau Tuhan itu ngapain? Bang? Oke, baik. Baik. Baik, sekarang kutanya sama Bang. Iya, ya begini, Bang. Oke, Sekarang oke, saya Bang. tanya, batu bisa mati nggak? Ya emang mati, Bang. Batu nggak bisa Emang mati. ada hidup jalan-jalan gitu. Sebentar Batu dulu. jalan-jalan. Batu nggak bisa mati kan? Emang mati. Oke. Benda mati tuh, Bang. Oke, baik. Nggak apa-apa. Sesuatu yang tidak bisa mati, kemungkinan dia itu memang sudah mati, betul? Itu kemungkinan yang pertama kan? Iya, Bang. Oke, Iya, baik. aja dah. Sekarang yang kedua. Sekarang saya tanya, iblis bisa mati nggak? Apa, Bang? Kan langsung pura-pura kan? Iblis bisa mati nggak dia? Iya, tapi kan kalau Dijawab dulu. Iblis bisa mati nggak? kan emang mati itu, Bang. Di Mati mana nanti, Bang. Mana dalilnya? Mana dalilnya iblis bisa mati mana? Nah, makanya saya tanyain dari Aduh, awal. aku Saya tanya bilang dulu. Bang. Bang, Saya bilang. di dalam Quran mana iblis itu bisa mati? Coba. Saat kiamat, nanti kiamat. Kalau semua kami, Bang. makhluk Kalau abang juga kan. Dengar dulu. Di mana iblis bisa mati? Iblis nggak bisa mati kan? Di dalam Quran? Di akhir zaman, Bang. Mana ayatnya? Mana? Segala makhluk Iblis itu nanti akan berkhotbah di akhir zaman malahan. Menurut agama Islam, iblis akan berkhotbah dan orang-orang yang mendengarnya akan menangis terseduh-seduh. Tahu itu? Apa? Berkok. Enggak lah. Lo abang nggak percaya iblis akan berkhotbah di akhir zaman di neraka nanti?
Abang nggak tahu ajaran agama Islam berarti Anda ini. Mantesan Anda masih jadi Islam. Bang. Bentar Bang ya. Saya bilang kalau agama Sebentar. Oke. Nih, apakah iblis akan berkhutbah di neraka? Perhatikan. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis itu akan berkhutbah di neraka sambil mengatakan sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar dan aku menjanjikan kalian tapi aku menipu kalian. Aku hanya membisikkan kalian mengikuti aku, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian juga tidak bisa selamatkan aku. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis. Makanya abang kan tadi sudah bilang saya tidak tahu agama Islam. Bang, kalau Anda Bang, tadi kalau sudah hadis bilang itu, tidak tahu agama Bang. Islam, tolong kalau saya putarkan kau jangan melawan. Kau saja sudah ngomong tadi tidak tahu agama Islam, betul? Terus, Bang, ada nggak hadisnya yang dibilang gitu, Bang? Loh, gimana sih? Itu bukan hadis. Kalau Nih, hadis bahasa Arab, baik, Bang. kita putarkan yang Bukan lain hadis lagi ya. bahasa Kita putarkan Indonesia. yang lain lagi nih. Hadis riwayat Karena berapa, tidak ayat ikut khutbah berapa ini. gitu. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, "Walamma wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq." Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala seluruh sudah selesai keputusan, sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri, dia memberikan khutbah yang sangat mengena, yang buat setiap orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Loh, tuh, dengar dulu, dengar. itu, Bang. Iya, iya. Tadi kan kau bilang di akhir zaman iblis akan mati, betul? Bang, tahu nggak apa Dengar banyak itu? dulu. Di akhir zaman iblis akan mati, betul tadi kau bilang? Segala makhluk Bang, ciptaan Allah. Bang Dika, dengar Bang Dika. Tadi Abang iya, Dika Bang, iya. bilang Oke, di saya akhir dengar, zaman iblis akan mati. Ternyata malah khotbah dia. Malah khotbah. Nah, sekarang sebentar kembali ke pertanyaan awal. Kalau iblis tidak bisa mati, maka kesimpulannya iblis Tuhan nggak? Enggak. Tadi katanya sesuatu yang nggak bisa mati artinya Tuhan. Gimana sih? Dia mati, Bang. Di mana iblis matinya? Itu loh. Bang, manusia itu makhluk Di itu. mana iblis matinya? Iblis di mana? Kapan? Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Saya dulu yang ngomong, Bang. Nanti gantian kita ngomong. Ya kan? Gini loh, Bang. gini kau kan Bang, tadi gantian dulu, bilang Bang. Saya dulu yang ngomong, Bang. Yesus Bentar mati, dulu, Bang. maka Nah. mustahil Yesus Emang itu kayak Tuhan, gitu betul? lah. Betul nggak? Betul Mati nggak? itu semua, Bang. Kecuali Allah. Cuma Allah doang yang nggak mati, Bang. Setan juga itu nggak aja. mati gimana? Mati, Bang, mati. Di mana ayatnya? Mati dulu, Bang. Ayatnya di Dihidupin lagi. mana? Dibangkitkan. Ada itu pembangkitan lagi. Mana ayatnya? Ayat berapa? Gini dulu, Bang. Kan tadi kan pas abang ceramah Dengar yang dulu ceramah ayatnya dulu sebelum panjang lebar ayatnya. tadi saya bilangin kalau masalah agama, kalau masalah hadis saya Nah, kalau sudah bilang begitu, ya janganlah so tahu. Kau sudah bilang kalau masalah agama saya tidak tahu. Lalu kenapa kamu menebar fitnah? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang menebar fitnah yang tanya. dan Kan tiadalah soalnya gini, Bang. orang-orang itu melainkan mereka menebar gosip menurut hawa nafsunya. Sebenarnya gini aja, Bang. Kalau misalnya saya ngomong abang yang Bang, gini loh. Begini Bang ya. oke, saya dengar Dengarkan. terus, Bang. Nggak Gini. apa-apa. Begini Bang. Iya, saya dengar. Yang Oke. gini ya, sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya tadi kan saya bilang batu itu nggak bisa mati. Sebegini, Emang mati. sesuatu yang hayalan atau hampa yang sebenarnya nggak ada itu nggak bakal bisa mati. Karena memang nggak ada, dia itu memang nggak ada. Justru di dalam agama Kristen Tuhan itu menyatakan dengan perantaraan firman-Nya atau dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia menjadi manusia. Menjadi manusia.
Makanya nyata bahwa dia memerintah di tengah-tengah dunia, nyata dengan perantaran anaknya. Nanti Yesus akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Yesus datang lagi setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak perlu makan lagi. Tidak binasa lagi, tidak bisa mati lagi. Makanya di dalam Wahyu di Pulau Patmos, ya, ketika Yesus menyatakan diri kepada Yohanes, lihat, aku telah mati, namun aku hidup selama-lamanya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti tidak seperti Yesus yang datang yang pertama. Iya. Manusia yang perlu makan, yang lapar, yang haus. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali tentu saja dengan kesempurnaan keilahiannya. Sementara Bang, Allah kapan ada, Bang? Sudah tidak ada semenjak Muhammad sudah meninggal. Bang, saya boleh nanya, Bang? Udah bisa saya ngomong. Silakan. Berarti yang kalau pernah mati nggak bisa Tuhan gitu ya, Bang, kan? Nggak bilang gitu. Nah, terus gimana, Bang? Kalau misalnya kamu yang mengatakan mati, tadi bahwasanya sesuatu yang bisa mati maka bukan Tuhan. Nah, sedangkan ya, sesuatu yang tidak bisa mati abang, itu adalah Tuhan, kesimpulan, betul? Ya, menurut Abang kalau Tuhan itu bisa mati apa gimana, Bang? Tuhan itu kamu rujuk kemana? Kepada Bapa di surga kah? Atau kepada dalam pengertian bagaimana? Bang, karena di dalam pikiran saya, Muhammad itu juga Tuhan kalian itu. Bukan, Bang, itu utusan Allah kalau buat kami. Kalau buat kami makanya, sih ya, Bang. Makanya kau pengertian Tuhan itu apa dulu? Ya makanya saya nanya gini, Bang. Kan misalnya gini, Bang. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Nggak ada, Bang. Kalau buat kami nggak ada. Berarti semua orang mempertuhan Allah ya? Iya, kalau agama Islam memang Allah, Bang. Kalau agama Islam orang lain, saya mempertuhan Allah nggak saya? Iya kan, namanya juga kita kan beda-beda agama. Yang ditanya apa, yang dijawab apa loh? Apakah saya mempertuhan Allah? Matak lele na tungtong bayo. Nggak tahu lah, Bang. Kalau menurut Abang, keyakinan Abang, gimana mungkin saya mempertuhan Allah, gimana? Iya, makanya kan berbeda-beda agama. Ya iya, Allah, makanya tadi kau bilang pengertian Tuhan itu apa, gitu loh. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, menghambakan dirimu. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada setan, kepada iblis, maka si iblis itulah menjadi Tuhanmu. Nah, kalian menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya Muhammad itu Tuhanmu. Karena kamu takluk, tunduk, patuh kepada dia. Itu ya kan saya bilang, Bang. Muhammad itu apa lagi? Utusan Allah. Bukan Tuhan kami. Itu utusan Allah, junjungan kami. Gitu, Bang. Iya, makanya secara kaidah bahasa kalian itu mempertuhankan dia. Jangan bilang mempertuhankan, Bang. Kami Tuhan kami mempertuhankan, kau mempertuhankan, kau tak tahu. Kau saja tak tahu apa itu mempertuhan. Kami, Bang. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Yesus yang ada. Gitu, Bang. Tapi ngomong-ngomong, Abang tinggal di mana nih, Bang? Medan, Bang. Medan. Medan. Kok dari logat-logatnya macam apa gitu, kayak biasa, kayak lumrah terdengar gitu. Iya, Bang. Kalau walaupun keras ngomongnya, sebenarnya hatinya lembut itu, Bang. Iya. Bang Dika ini lagi nanam sayur atau apa? Enggak, Bang. Nanam sawit, Bang. Nanam sawit. Oke lah. Gini, Bang. Nanti kita teruskan pun nanti ya kita buntu karena begini, Bang. Ini tema ini termasuk banyak yang protes sama saya karena udah terlalu sering. Iya. Tapi banyak yang protes ini dia tidak tahu bahwa tidak ada pertanyaan orang Islam selain daripada ini. Ibarat kata gini, Bang. Ibarat kata gini, kita ini buka warung Padang kan? Oke. Iya, oke, Bang. Buka warung Padang, ada nasi di situ. Lalu datang orang, Bang, kok nasi-nasi terus, Bang? Karena nasi ini makanan pokoknya, ini yang pokok, ini yang vital ini. Kalau nggak ada nasi, bubar ini warung ini bubar. Nah,
Nah, seperti itu juga Bang. Sebenarnya tema ini perdebatan Islam dan Kristen itu cuma ini kok. Saya sudah perhatikan. Di setiap orang Muslim naik pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Apa bukti Yesus itu Tuhan? Kenapa kalian mempertuhankan manusia? Kenapa Tuhan kalian tidak satu? Kan itu aja pertanyaan kalian, betul? Iya. Iya, karena kalau Tuhannya satu, tidak 1/4, maka masuk surga. Kan itu otak kalian. Pokoknya Tuhannya satu, habis itu maling dan ngadu ayah. Yang penting Tuhannya satu. Kalau Tuhannya satu, pasti masuk surga, saudara-saudara. Kan gitu kan? Iya, gini saya Bang. No, gimana? Dulu Pak bilang itu. Kenapa kalau berdebat sama gini ya Bang? Bang, ada lagunya loh Bang. Katakan, dengarin dulu Tuhan Bang. itu satu. Bang, dengarin dulu Saya Bang. jawab Bang. Dengarin dulu. Saya jawab. Boleh dengarin Bang? Saya Boleh? jawab, katakan, saya juga satu. Saya juga satu. Satu juga saya. Bang, nggak ada di dunia ini ada edisi yang lain kan? Mana emang ada gitu, ada edis gitu yang kembar dengan saya gitu, sama gitu. Edis juga nggak ada. Saya juga satu, saudara-saudara. Maka saya adalah Tuhan juga, saudara-saudara. Makanya Bang, gini loh, Bang. Kita ini punya istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang kita ini salah paham. Ngoces nggak boleh di. Kalau Islam nanya selalu ngoces kayak gitu Bang. Berdebat. Masalahnya abang pun mau nanya apa juga udah jawab semua. Kalau misalnya kalau orang ngomong dengarin Bang, ganti-gantian. Jangan kayak gini abang yang ngomong, abang terus ngolok-ngolok inilah apalah gitulah. Jelas kayak gitu Bang, lebih baik kayak gitu Bang. Dengarin dulu kalau misalnya orang ngomong. Sebenarnya Islam juga bisa ngomong terus kayak gitu. Ya, silakan ngomong terus kayak gini terus enggak dengarin abang kayak gimana? Dengar kok, saya dengar. Nah, macet kan? Macet dia, saudara-saudara. Halo. Bang, nanti tak terasa Bang, tahu-tahu udah buka puasa loh Bang. Abang gini, gitu. Gimana? Kan enak kayak gitu Bang. Silakan, lanjutkan. Silakan Bang Dika, silakan. Aku ngomong, yang naik juga pasti ini Bang. Silakan. Tak guna ini, apa itu tak guna? Gimana? Gimana tadi pertanyaan saya Bang? Yang tadi itu yang mana lagi? Udah banyak kali pun pertanyaan. Namanya juga kita banyak kan, kali udah pertanyaan. Aku satu pun belum tanya nih. Kalau aku tanya kau satu langsung kau meninggal di tempat. Enggak lah. Kalau misalnya saya dapat, kita saya kasih bilang itu Bang. Muslim yang lain. Ya kasih aja Bang, nggak apa-apa, daripada enggak di sini kita enggak dihargain ngomongnya Bang. Lebih baik lah. Kau udah dihargai lo dari tadi aku dengar bertanya, jawab. Gimana orang abang saya ngomong abang ngoceh-ngoceh. Oh ya, silakan pertanyaan lagi. Ayo pertanyaan lagi yuk. Kalau belum puas apa lagi silakan. Terus ini Bang, Bunda Maria itu siapanya Yesus itu Bang? Bunda Maria siapanya Yesus? Ya ibu. Berarti Yesus itu punya ibu ya Bang? Masa kayak gitu harus ku jawab sih Bang? Nah, lanjut terus. Kan namanya juga nanya. Punya. Lanjut. Ini ayah. Iya soalnya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas iman bersama dengan Apologet Kristen Edis TV dan juga Muslim. Dari diskusi ini kita melihat terjadi ketegangan, bahkan ada rasa marah, emosi oleh karena kadang-kadang ketidakmampuan di dalam menguasai diri, padahal di dalam situasi puasa. Nah, kiranya setiap Muslim ataupun Kristen yang sedang berdiskusi dapat menguasai diri sehingga mampu dengan logika, dengan pikiran yang baik
mendiskusikan dan menyampaikan akan narasi ataupun pendapat yang baik dan masuk akal. Nah, dari diskusi ini kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang muslim ini tampaknya jika Tuhan Yesus itu disebut sebagai utusan, maka bagi mereka bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, karena yang bernama Tuhan tidak mungkin diutus. Disinilah kegagalan teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang muslim dalam memahami tentang Tuhan Yesus ataupun Allah Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal itu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus, tetapi satu esensi ataupun sama atau satu di dalam Allah. Jadi Bapa itu adalah Allah, Yesus itu juga adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah, tetapi mereka berbeda di dalam fungsi ataupun peranannya. Nah, peranan Allah sebagai perencana dan Tuhan Yesus sebagai pelaksana ataupun menggenapi akan rencana Bapa, sedangkan Roh Kudus memelihara, menjaga, dan memimpin akan setiap yang sudah diselamatkan ataupun yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi teman-temanku, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai utusan berarti dia bukan Tuhan, tetapi oleh karena dia diutus oleh Bapa untuk melakukan akan karyanya ataupun fungsinya serta tugasnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa agar manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.